Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung peserta didik baru angkatan ke-30 SMA Negeri Titienteras Jambi yang saat ini sedang mengikuti tes wawancara yang sudah tidak menentukan lagi kelulusan. Artinya mereka yang mengikuti tes ini adalah yang sudah dinyatakan lulus sebagai calon peserta didik baru dan berhak menduduki angkatan ke-30. Oke, pada intinya tes wawancara ini adalah memastikan bahwa kita adalah sekolah berasrama dan tentunya wajib berada di asrama selama pendidikan. Juga mengingatkan kembali bahwa kita adalah sekolah yang memiliki disiplin tinggi, hidup mandiri untuk menggapai cita-cita ke depan. Baik, penonton sekalian, SMA Negeri Titienteras Haji Abdurrahman Sayyidu Jambi merupakan sekolah negeri dengan konsep asrama, boarding school. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, memiliki wawasan kebangsaan, wawasan keagungan, dan wawasan kebudayaan. Kemudian yang ketiga, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, memiliki jiwa dan semangat sebagai patriot dan pelopor, serta selalu rela berkorban dan berbakti demi kepentingan nusa dan bangsa. Kelima, memiliki wawasan pemikiran yang luas. Dan yang keenam, memiliki disiplin yang tinggi yang baik. Oke, sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari, baik saat IB, izin bermalam, berada di rumah, maupun di sekolah berasrama. Siswa dan siswi harus, yang pertama, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi panca prasetya siswa, kemudian menghormati orang tua, pamong, dan orang yang lebih tua. Kemudian selalu berpikir dan berbuat yang terbaik, menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, sopan santun dan pantang berbuat asusila. Selanjutnya, cinta pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan gemar belajar dengan penuh semangat, penuh kesungguhan. Selalu menjunjung tinggi dan memelihara nama baik sekolah, alma mater, dan keluarga dimanapun siswa-siswi berada. Oke, penonton sekalian, selanjutnya adalah kewajiban seorang siswa atau siswi SMA Negeri Titienteras Jambi. Yang pertama, mematuhi semua peraturan sekolah yang telah ditetapkan. Kemudian tinggal di asrama selama menjadi siswa dan siswi SMA Negeri Titienteras Jambi. Kemudian menunaikan kewajiban belajar sesuai dengan waktunya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari nasional lainnya. Kemudian melaksanakan lari pagi, senam kesegaran jasmani sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah melaksanakan dan mengikuti kuliah subuh bagi yang muslim sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan juga. Melaksanakan kegiatan keagamaan bagi non-muslim juga sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Selanjutnya mengikuti makan pagi, makan siang, makan malam tepat pada waktunya. Berangkat dan pulang dari kampus ke sekolah berbaris sesuai dengan kelasnya masing-masing, minimal 4 orang. Kemudian mengikuti apel pagi, apel malam dengan tertib, memelihara dan menjaga kebersihan geraha, ruang kelas, dan lingkungan kampus dan sekitarnya. Kemudian memiliki kartu perpustakaan, karena kita menyiapkan perpustakaan yang digunakan untuk mencari literasi, untuk belajar, menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan sesuai dengan pelajaran yang kita ikuti di sekolah ini. Masuk ruang kelas tentunya setelah bel dibunyikan. Hormat bila berpapasan dengan pamong, binsis,
senior, tamu sekolah, atau orang yang lebih tua dari kita. Kemudian ketua kelas menyiapkan kelas dan berdoa pada awal dan akhir pembelajaran. Tetap berada di ruang kelas dan berdoa dan belajar mandiri apabila pamong belum hadir dikarenakan urusan dinas, dan ketua kelas wajib melapor kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kemudian piket kelas, membersihkan kelas, menutup pintu, jendela, serta mematikan lampu dan kipas angin. Kemudian bertanggung jawab atas perawatan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini. Selanjutnya adalah memakai pakaian seragam sekolah dengan rapi, dilengkapi dengan atribut pakaian seragam SMA Negeri T. Tentara Saji Abdurrahman Sayuti Jambi yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan oleh sekolah, baik itu ekstrakurikuler akademik maupun non-akademik. Kemudian membantu kepala sekolah, membantu pamong dalam rangka ketahanan sekolah, serta menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, dan kekeluargaan di boarding school ini. Kemudian melaksanakan piket mingguan di geraha dan di kelas sesuai dengan jadwal masing-masing. Kemudian merawat sarana dan prasarana yang dipinjam dari sekolah dengan baik dan mengembalikan lengkap dan tepat waktu. Kemudian meminta izin kepada kepala sekolah jika mengadakan kegiatan di luar atas nama sekolah dan saat ingin mengedarkan proposal kegiatan ke luar sekolah. Kemudian penonton sekalian yang berbahagia, kewajiban piket kelas. Pertama, menyediakan alat-alat pelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran dan bertanggung jawab atas keselamatan dan keutuhan alat-alat tersebut. Kemudian memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kerapian kelas pada halaman depan, samping, dan belakang. Kemudian membuka jendela kelas menjelang pelajaran dimulai dan menutupnya kembali setelah pelajaran usai. Yang terakhir, melaporkan kepada guru piket bila ada jam kosong dan bila ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan. Oke. Kemudian ada juga kewajiban piket di geraha. Yang pertama, menjaga kebersihan di dalam dan di luar geraha, membuang sampah yang ada di sekitar geraha, memerintahkan teman-teman segeraha untuk merapikan kalau ada siswa yang tempat tidur, sepatu, dan pakaiannya kotor, serta PUDD yang tidak rapi. Kemudian mengingatkan kepada semua teman segeraha untuk membuka gorden bila siswa belajar di kampus pada pagi hari. Kemudian mengunci pintu geraha bila meninggalkan geraha pada saat kegiatan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, mematikan lampu pada pukul 6 WIB dan menghidupkan kembali pada pukul 18 WIB. Oke. Penonton sekalian berbahagia, ada juga kita di sini piket perwira. Oke, kewajiban perwira piket. Yang pertama adalah mengkoordinir semua kegiatan siswa-siswi yang ada di sekolah. Kemudian membangunkan semua teman seangkatan untuk senam pagi, lari pagi, dan kuliah subuh. Kemudian komandan barisan pada apel pagi dan malam, mengawasi kegiatan bintara dan tamtama piket. Kemudian mengawasi senam pagi, bertanggung jawab terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh siswa dan siswi kelas 12. Kemudian ada kewajiban bintara piket. Yang pertama adalah membangunkan semua teman seangkatan pada senam pagi, lari pagi, kuliah subuh. Kemudian mengecek dan mematikan semua lampu sekitar geraha pada pukul 6.00 bagian barat waktu Indonesia WIB. Kemudian bertanggung jawab terhadap semua aktivitas yang dilakukan siswa-siswi kelas 11. Kemudian memimpin senam pagi setelah lari pagi dan menyiapkan siswa pada makan siang, makan pagi, makan siang, dan malam. Kemudian kewajiban tamtama piket, membangunkan semua teman seangkatan untuk senam pagi, lari pagi, dan kuliah subuh. Kemudian mengecek dan mematikan semua lampu sekitar geraha pada pukul 6 WIB. Kemudian 7, mencatat semua perhatian yang disampaikan pamong pada apel pagi dan apel malam. Kemudian yang terakhir D, mengawasi setiap kerja bakti yang dilakukan teman-teman seangkatan. Bertanggung jawab terhadap semua aktivitas yang dilakukan siswa-siswi kelas 10. Oke. Selanjutnya akan disampaikan oleh para penguji.
di dalam tes wawancara ini. Yang perlu diperhatikan kembali adalah yang dilarang oleh siswa dalam berhidup berasrama. Larangan-larangan tersebut adalah pertama, merokok, minum minuman keras, terlibat narkoba, baik mengkonsumsi, mengedarkan, maupun menjadi perantara dalam bentuk apapun. Kemudian membawa senjata tajam di dalam maupun di luar kampus. Kemudian membawa barang atau peralatan lain yang tidak berhubungan dengan sekolah seperti kartu, gambar, majalah, VCD, kaset, kartu domino, catur, rokok, korek api, petasan, dan sebagainya. Kemudian memakai sandal selama pelajaran berlangsung kecuali kakinya sedang sakit atau luka. Kemudian mengubah fungsi sepatu menjadi sendal, ini juga tidak boleh. Memakai kaos dalam selain singlet, oblong, polos, atau berwarna-warni. Kemudian mengambil atau menguasai sarana prasarana milik sekolah sebagai hak miliknya. Berkelahi, tawuran dalam maupun di luar lingkungan sekolah, dilarang keras. Berambut panjang atau gondrong, mengecat atau mewarnai rambut baik putra maupun putri, berkuku panjang baik putra maupun putri, menggunakan aksesoris gelang maupun kalung baik putra maupun putri. Larangan berikutnya adalah mencoret-coret meja, kursi, tembok, dan sarana lain milik sekolah, membuang sampah sembarangan seperti di dalam laci, kemudian WC, kamar mandi, dan saluran air. Rapat atau membentuk organisasi lain tanpa seizin kepala sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah melibatkan diri dalam tindak amoral baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Keluar masuk kelas tanpa izin pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian tidak mengikuti proses pembelajaran tanpa surat keterangan dari poliklinik atau pihak sekolah lainnya. Kemudian dilarang membawa uang berlebihan, membawa atau menggunakan telepon genggam HP di lingkungan sekolah, terkecuali ada izin dengan aktivitas dan kegiatan tertentu. Kemudian memakai perhiasan yang berlebihan ke sekolah, berpacaran di dalam maupun di luar lingkup kampus. Kemudian mengambil buku di perpustakaan tanpa seizin petugas, menonton televisi, dan duduk-duduk di tempat petugas jaga, security. Ini juga tidak boleh. Makan pagi dan snack, baik pagi, siang maupun malam, mendahului teman-temannya. Dan yang terakhir yang dilarang di sekolah ini adalah lompat pagar. Oke, ini barangkali intisari atau lingkup dalam proses wawancara yang sedang dilaksanakan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti baik siswa maupun kita sebagai orang tua. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.